Jadi banyak yang tahu, yang paham bahwa niat yang benar itu ialah niat krono Allah Ta'ala, bukan yang lain. Tetapi masalahnya prakteknya, ini yang sulit. Kenapa kok sulit? Karena kebanyakan salah alamat. Salah alamat. Krono Allah, mau niat sholatnya krono Allah, diniati krono Allah. Tapi Allah beda, salah alamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idza akhrajahu alladziina kafaru. Tsani yasnaini idzuma fil ghari idz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu 'alaihi wa yadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal 'ulya wallahu 'azizun hakim. Amma ba'du. Mateng yang terhormat para alim, para ulama, para sesepuh, dan juga kepada para pengurus organisasi baik pun Orsid, YBS, IKPHS, Dibra, Opsid yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para pejuang-pejuang pelestari Istiqiyah yang kami muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkat rahmat kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin kepada wasilah agung kita, wasilatul ulma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin dumateng mursyid Thariqah Istiqiyah Syekh Muhtarwa Al-Mujtaba. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, marilah kita toto niat pada pertemuan silaturahmi malam hari ini, sarono niat ikhlas semata-mata krono Allah Ta'ala, murni karena Allah Ta'ala, bukan yang lain. Barat emas nggih, mboten enten campuran tembaga. Bagaimana tadi yang telah disampaikan, ya, bahwa mari kita semua warga besar Thariqah Istiqiyah ikut berperan aktif, ya, di dalam laju perjuangan Istiqiyah yang sudah diprogramkan oleh mursyid melalui organisasi yang ada, ya. Karena kalau kita tidak ikut berperan aktif di dalam kegiatan yang ada di organisasi, kita akan ketinggalan, okay. Karena prosesnya ada di situ. Sehingga mari kita semua saling bahu-membahu, saling bekerja sama, saling melengkapi satu dengan yang lain untuk mensukseskan program Jamiatul Mudzakirin, program Rumah Layak Uni, program BTQ, program Santunan Nasional, dan lain sebagainya. Apalagi bentar lagi hari Ahad besok, ya, kebetulan semua kantor tutup, tadi disampaikan, Gaden nggih tutup, bank nggih tutup, kantor-kantor tutup, kita warga Sidikiyah justru nggak libur,
hari masuk niku nggih tanggal 17 Maulud besok hari Ahad nggih. Kita hari masuk nggak ada libur nggih, yaitu mensukseskan kegiatan santunan nasional nggih. Mumpung enten sing nyateti nggih wau disampaikan, mumpung enten sing nyateti nggih, nek mboten enten sing nyateti malah repot. Enten sing nyatet niki ngentengno malaikat pencatet amal mungkar nakir wis pasrah ngoten man rumah tengan nggih. Dadi malaikat mungkar nakir rada nyantai wis pun enten sing nyateti kebantu ngoten nggih. Nggih. Malaikat mungkar nakire saged santai ngoten nggih. Di dalam hadis diterangkan nggih, barang siapa yang mengagungkan hari lahirku, kuntu lau syafi'an yaumal qiyamah, aku akan memberi syafaat padanya pada hari kiamat. Syafaat Nabi Muhammad itu tidak bisa dibanding dengan ibadah kita seumur hidup, awal sampai kita meninggal, walaupun dikasih usia 100 tahun sekalipun, dikasih usia 200 tahun sekalipun, full ibadah tidak terbandingi dengan nilai syafaat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini kesempatan emas. Apalagi pada hadis itu kelanjutannya diterangkan, barang siapa yang agama maulidi, ya, mengagungkan hari lahirku, ya, 1 dirham dengan menginfakkan 1 dirham, anfaqo dirhaman, dengan niat mengagungkan hari lahir Nabi Muhammad, infak 1 dirham. 1 dirham niku naik kurs rupiah niku 3.800 rupiah. Niku seperti menginfakkan 1 gunung emas di jalan Allah fisabilillah. Hanya 1 dirham, niat mengagungkan hari lahir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sodako 1 dirham, niku nilainya koyok menginfakkan 1 gunung emas untuk fisabilillah. Lah nek sak paket, lah nggih iso swidak gunung emas. Nek dihitung lho nggih. Niku nek jenengan ngitung, nek kober ngitung. Niku 1 dirham koyok sodako 1 gunung emas. Tapi pun dijogok sakniki pahalane, nggih. Pun diarep-arep sakniki. Mungkin repot malan, repot dele latar gunung emas iki gak amot, nggih. Bek-beki omah malah gak iso obah, nggih. Digadekno ten gaden nggih, kamot gudange gaden nggih, nampani. Didol nggih toko emas nggih gak mampu tuku gunung emas nggih. Jadi pun dijogok sakniki pahalane, yen tambah repot nggih, ngrepotno wong akeh nggih. Gak iso turu nggih, lah omahe kebek dibleki gunung emas. Jadi pun diarep-arep sakniki pahalane benjing mawon ten akhirat niku urusan mangke nggih. Iki mboten usah diarep-arep pahalane. Yen tambah ngerepoti nggih. Yang penting kita mendapat syafaat Kanjeng Nabi itu sudah lebih dari cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi monggo mangke kita sukseskan bersama-sama serentak seluruh warga Istiqya dimanapun berada. Bapak Ibu semua yang kami hormati, niki kula tak cerita nggih. Suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam niku miyos, miyos di hadapan para sahabat Nabi. Terus Nabi Muhammad dawuh di hadapan para sahabat, wow, bro, ya, niku cara daerah mriki. Besok di akhirat banyak
manusia sing kecelik. Jadi Kanjeng Nabi ini dawuh di hadapan para sahabat, besok di akhirat kelak banyak sekali manusia itu yang kecelik, semerap kecelik. Ya, terus salah satu sahabat tanglet, kecelik bagaimana ya Rasul? Rasulullah menjawab bahwa besok di akhirat banyak orang merasa bahwa selama hidupnya di dunia niku telah berbuat banyak amal kebaikan, yo sholat, yo poso, yo wiritan, yo menolong orang dan lain sebagainya. Dia merasa sudah berbuat banyak sekali kebaikan selama hidup di dunia. Tapi waktu hisab di akhirat, nilai kebaikannya kosong. Tidak ada kebaikan sama sekali. Kecelik gitu. Dan itu banyak, bukan sedikit. Dawai Nabi Muhammad itu banyak manusia seperti itu. Dikirone selama hidup di dunia dia sudah melakukan banyak sekali kebaikan. Ternyata di akhirat waktu dihisab nggak ada kebaikan sama sekali. Kemudian sahabat tanglet, kenapa ya Rasul itu bisa terjadi? Maka turunlah ayat kepada Nabi Muhammad untuk menjawab pertanyaan itu. Nabi Muhammad menerima wahyu, ma indakum yanfadu wa ma indallahi bakin. Ma segala amal, segala perbuatan, indakum yang disandarkan kepadamu manusia, itu yanfadu hancur, lebur, muspro, hilang, musnah, lenyap. Wa ma indallahi bakin, dan semua amal, semua perbuatan indallahi yang disandarkan kepada Allah itu bakin, bakok, kekal. Nilai kebaikannya kekal dunia, akhirat. Dunia ya ada kebaikannya, di akhirat tetap ada kebaikan. Ini sangat prinsip, ya. Karena ini menentukan bagaimana kelak kita di akhirat hidup bahagia atau tidak. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi bakin. Segala amal kalau kita sandarkan pada diri kita sendiri itu yanfadu, hancur, lenyap. Wa ma indallahi bakin, dan segala amal kalau kita sandarkan indallah kepada Allah Ta'ala itu bakin, bakok, kekal dunia akhirat. Bapak Ibu semua yang kami hormati, ya. Bagaimana kita bisa agar amal ibadah kita, perbuatan baik kita bisa menjadi amal yang kekal indah Allah? Ada kaidah di dalam tasawuf, ya, yang sudah dijelaskan oleh Mursyid Thariqah Siddiqiyah. Ada qawaidul asyrah. Ada 10 kaidah.
beramal kita ini bisa menjadi kekal dunia akhirat. Namun niki kan nggih seperlunya mawon nggih sesuai waktune nggih. Yang pertama ialah an-niyatus shadiqah. Al-qaidatul ula. Kaidah yang pertama ialah an-niyatus shadiqah. Niat yang benar. Niat yang benar. Niat yang benar harus disandarkan kepada yang maha benar, Allah Ta'ala. Allah maha benar. Niatnya bener, coroi bener, gini ku niat krono Allah Ta'ala, bukan karena yang lain, semata-mata krono Allah Ta'ala, murni niat ini ku. Ibarat emas niku emasnya murni. Mboten enten campurane tembaga nggih. Mangane mangsine emas e kudu murni nggih. Nek kualitase sae ngoten. Sebagian besar kita nggih, bagian besar umat Islam secara pengetahuan hampir semua manusia umat Islam banyak yang mengetahui bahwa niat yang benar itu ya harus krono Allah Ta'ala, bukan yang lain. Itu banyak yang paham karena itu diterangkan di mana-mana, di kitab buku-buku, di kitab-kitab, di pengajian-pengajian diterangkan. Jadi banyak yang tahu, yang paham bahwa niat yang benar itu ialah niat krono Allah Ta'ala, bukan yang lain. Tetapi masalahnya prakteknya ini yang sulit. Kenapa kok sulit? Karena kebanyakan salah alamat. Salah alamat krono Allah, mau niat sholatnya krono Allah, diniati krono Allah. Tapi Allah beda, salah alamat. Keliru, Allah ini ku keliru. Aku poso krono Allah Ta'ala, aku kausaran krono Allah Ta'ala, aku sholat krono Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala ado, anggapan ini ku ado. Ini ku salah alamat. Ngomong, nggih enten beberapa nama mulai dewe kenal seseorang kok jenenge podo. Keliru, ngirim suratnya keliru, soalnya jenenge podo, tapi duduk niku yang dimaksud. Praktek ini yang kita banyak tergelincir. Awoi ado, padahal nek menurut Quran, sing bener nggih. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Wa idza sa'alaka, dan jika tanya kepadamu Muhammad, ibadi, hambaku, jika ada hambaku yang bertanya kepadamu Muhammad, anni, tentang aku, fa inni qaribun, maka sesungguhnya aku itu dekat. Qoribun, ikutan Quran. Allah sudah menjelaskan di Quran tentang siapa, yaitu tadi qoribun, dekat.
Nah, nek kita niat ibadah krana Allah Ta'ala tapi kita nganggep sing ado, Allah niku ado, apa maneh nduk ndukur langit. Nggih gak sesuai mbek ayat niku, alamate salah. Nggih. Berarti gak krana Allah. Keliru, Allah keliru. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun. Dan jika ada hambaku menanyakan tentangku, anni tentangku, fa inni qaribun, maka jawablah Muhammad, sesungguhnya aku itu dekat, gak ado. Nek ado berarti duduk aku. Banyak yang tergelincir di praktek niat ini. Nek pahami paham semua, banyak mayoritas orang paham bahwa niat yang benar itu ya niat krono Allah Ta'ala, bukan yang lain. Cuma prakteknya banyak yang salah alamat. Keliru awoi keliru. Di ayat yang lain diterangkan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Surat Qaf ayat 16. Dan kami aqrabu lebih dekat ilaihi kepada manusia min hablil warid, daripada hidupnya manusia itu sendiri. Aqrab, lebih dekat. Tadi koribun, terus ini yang ayat ini akrobu, lebih dekat lagi. Ayat yang lain menerangkan wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Wa'lamu, maka ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala iku yahulu, meliputi, bainal mar'i wa qalbi, antara seseorang dengan hatinya. Jadi banyak yang tergelincir di prakteknya niat. Nek pahami paham. Pengetahuan soal niat sing bener krono Allah ngerti, tahu. Cuma prakteki salah sasaran. Duduk Allah iku, duduk sing ado, Allah gak ado. Maha dekat. Krono Allah Ta'ala arai nggih dekat. Kalau kita tidak seperti itu, ya bukan indah Allah amalnya. Kalau bukan indah Allah, ya lenyap amal ibadah. Walaupun seumur hidup ibadah terus rutin rajin, tapi niatnya salah alamat tadi, sehingga amal ibadah ini tadi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah tadi, kecelik tadi itu, kecelik nganggep karena memang selama hidup dia rutin ibadah, regep ibadah, berbuat baik, banyak berbuat baik, berbuat kebaikan, amal soleh. Tapi ternyata dawuh Nabi Muhammad, banyak manusia yang kecelik. Ternyata saat di akhirat dihisab nul, gak ono saldone. Saldone nul. Nek saldo nol pun kata sing ngalami nggih, nek tembang ngecek nduk ATM pun pernah ngalami standar. Cuma nek hisab mangke nduk akhirat niku sing nguatiri nggih. Jadi secara pengetahuan banyak orang ngerti, tapi prakteknya tergelincir di praktek yang benar gitu. Prakteknya nggak tepat, salah alamat nih wow. Jadi
ingsun niat krana Allah taala nggih kudune mboten ngato nggih nyedhek kan ngoten nggih. Nah, niki monggo kita perbaiki sareng-sareng nggih, termasuk kula nggih. Bukan berarti kula nek ngomong nduk ngarep ngeten luwih apik mboten nggih. Wong kula sedaya nggih cek nyar nggih. Luwih suwi jenengan nggih. Berjuang nggih luwih semangat jenengan timbang kula nggih. Ibadah nggih sregep-sregepan nggih sregep jenengan. Nek akeh-akehan dosa akeh kula. Timbang jenengan nek akeh-akehan dosa akeh kula, soalé kula bendina nglumpukno dosa. Niku yang pertama. Kemudian kaidah yang kedua, al-qaidatus tsaniyah. Kaidah yang kedua dalam ajaran tasawuf ialah al-amalu lillah. Al-amalu lillah. Penjelasannya ngeten. Di dalam Al-Quran itu diterangkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna wanita-wanita itu libasul lakum pakaiane laki-laki. Wa antum dan kamu kaum laki-laki libasul lahunna iku pakaiane perempuan. Niki nek ustad-ustad ceramah ten acara nikahan niki gawe ayat kusru-kusruan nih. Bahas purnu-purnuan dan melayat niki. Padahal niki ayat mendalam. Jadi eneke jenis laki, jenis perempuan. Itu kan jasmani, nggih. Rohani mboten enten, laki perempuan niku mboten enten. Nggih. Entene ana lanang, ana wedok niku jasmani. Rohani mboten enten lanang wedok. Jadi ana jenis laki, jenis perempuan niku jasmani. Wujud jasmani kita. Nah di ayat tadi diterangkan bahwa wujud jasmani manusia itu cuma pakaian, libasun, cuma pakaian tok. Nek ono pakaian iso mlaku-mlaku dhewe, ono celana lepis mlaku-mlaku dhewe nduk tengah dalan, niku mungkin medeni bocah. Nggih kan? Nek ono klambi kok lengene ketawi-ketawi dhewe ya nduk toko dipajang betul klambi kok lengene klambi ketawi-ketawi dhewe sing tuku malah wedi soalnya klambi niku nggak punya kekuatan apapun, nggak bisa apapun, dideleng nggih nglemprek ngoten nggih dideleng nggih nglimbruk pun wong klambi nggih pakaian. Itu jasmani kita seperti itu diperumpamakan dalam Al-Quran pakaian. Jadi jasmani kita ya koyok gitu ngelemprek ya. Ketok gagan yang nduk toko dipajang kayak patung-patungan nggih. Nek dilepas kan nggih ngelemprek nggih. Mboten saged obat dhewe jasmani. Nah kok iso saged oba-oba, kok iso saged melaku-melaku, kok iso saged ngomong, kok iso saged petita lan petiti.
Soalnya enten sing ten jerone klambi niku wau sing gerak-gerakno ngoten. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata dan seterusnya. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kita nggak boleh ragu-ragu. Sebagai petunjuk untuk orang-orang yang takwa. Ya apa untuk mencapai takwa? Kita harus iman, percaya, iman, sadar bil ghaibi kepada yang gaib. Orang awam makna ayat niki, gaib niku makhluk gaib. Jin segala macam makhluk-makhluk gaib. Sanes. Nah, orang memahami niku monggo terserah, tapi kita sadari bahwa pada diri kita ini ada yang gaib. Ini harus kita imani, kita percayai, kita yakini, kita sadari bahwa dalam diri manusia itu ada yang gaib. Yu'minuna bil ghaibi. Gak percaya, mungkin mboten saged yuqimunas sholata, gak iso menegakkan sholat wong gak percaya mbek sing gaib. Niku lanjutan ayatnya. Jadi nek kepingin sholate tegak wa yuqimunas sholata ya kudu diawali yu'minuna bil ghaibi dulu. Kita yakin, insaf, sadar bahwa dalam diri kita itu ada yang gaib. Nek sing gaib mau mboten enten, nggih koyo kelambeli ngelemprek niku wae lho nggih, ngelemper. Gak punya, gak iso obah-obah, gak iso mlaku, gak iso ngomong. Yang gaib niku yang kekal. Nek sing kelambi wau mboten kekal, dipendem ten lemah nggih. Diumumno nduk masjid innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia bla 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 bla. Niku jasmanine. Soale kelambine wis diculno wau ngelemprek ngelembre. Ayo nek sing gaib tadi niku abadi. Nek sing beramal niku wau mungkin sing abadi, nggih amale dadi amal abadi. Nek sing berbuat baik wau sing klambi gak abadi, nggih amale dadi amal gak abadi. Niku al amalulillah. Jadi yang gaib itu yang abadi, lanjut dunia, lanjut ke alam berikutnya. Pindah alam, pindah tempat, nggih. Sing melaku tetep, nggih. Subyeke sing melaku tetep, mek pindah nggon, ngoten nggih. Oh pindah terminal iki, pindahne terminal iki, sing melaku tetep. Itu gaib, yang gaib. Hanya kita perlu membiasakan diri, membiasakan diri, latihan, ngomong delok sesuatu duduk meripat sing delok, sing jero, melaku, oh duduk sekel sing urip tadi. Perlu latihan, membiasakan diri. Oh aku sholat, sing sholat duduk, sing kelambi iki, sing abadi wae lho, sing gaib. Perlu melatih diri, membiasakan diri.
Nggih kaya arek cilik sepedaan gak ujug-ujug isok ngoten nggih dibose belajar maneh ngoten. Suwi-suwi lak isok kan. Jadi kalau amal yang beramal tadi itu yang abadi, mungkin amali jadi amal yang abadi. Sing beramal mang nek nganggep sing beramal mang tangane sikile lambene nggih mboten abadi. Sing delok, sing saged delok. Duduk meripat tinggi mek perantara to. Nggih. Nek sing gaib mang ditarik masih ono mripate kan mboten saged delok kan. Mboten saged. Berarti sing delok duduk mripate. Paling nek sing mau dilepas nggih masih ono mripate mboten saged delok. Sing mlaku nggih duduk sikil karena nek sing mau dilepas masih ono sikile nggih mboten saged mlaku ngoten. Si al-insafu fi nafsika, kesadaran dalam diri kita bahwa yang sholat, yang wiridan, yang macam-macam niku wau yu'minuna bil ghaibi. Menyadari, menginsafi, meyakini, mempercayai kepada yang gaib. Baru iso yuqimunas sholata. Menegakkan sholat. Nah sing gaib sing iso obah-obah dik wau niku nggih mboten karepe dhewe. Nggih. Wonten sing gerakno, wonten. Wonten sing gerakno. Nggih sing maha gaib sing gerakno. Nah, kalau amal ibadah kita dengan landasan seperti itu, nggih, amale menjadi bako. Mboten yanfadu bukan indakum lagi tapi indawah ngoten. Di sisi Allah. Ma indakum yanfadu wa ma indawah. Menjadi amal yang di sisi Allah karena prakteknya pun juga di sisi Allah. Sehingga amalnya menjadi bakok dunia akhirat. Dunia ada kebaikan, do akhirat tetap ada kebaikannya. Boten dunia ono kebaikane didelok wong iku apik. Rajin ibadah dan lain-lain. Pandangan manusia. Tapi di akhirat kosong, kecelik tadi. Kenapa kok baik bagi pandangan manusia saja? Karena amalnya nggak indanas, indakum tadi. Kelambine mau lho. Nah, itu juga yang kedua banyak tergelincir di situ. Dan itu perlu kita latihan bareng-bareng, belajar bareng-bareng. Kula nggih belajar, jenengan nggih belajar, sami-sami belajari. Kemudian yang selanjutnya al-qaidatus salisah. Kita yang ketiga al-amalu bil itba. Amal dengan mengikuti tuntunan. Mengikuti contoh. Punenten contohe ngoten nggih.
Jadi ibarat cermin niku nek awake dhewe bercermin nggih, nek awake dhewe noleh nganan, nggih nduk cermin nggih kudu melok nganan. Nek awake dhewe tuku cermin, nek awake dhewe noleh nengen, sing nduk jero cermin noleh ngiwa. Nggih sampeyan ijolno cermine niku gak bener niku cermine. Sampeyan ijolno ten tokoe niku gak bener niku cermine. Nggih. Nggih, bujuki niku. Ijolno mawon nggih. Jadi nyuntuh sesuai ngoten, nyuntuh sesuai. Dan ini diterangkan ten Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam kehidupan Rasulullah itu adalah uswatun hasanah bagi kamu semua. Contoh yang baik. Jadi kudu nyuntuh, kudu podo. Gak oleh gawe dalan dhewe, gak oleh gawe cara dhewe. Ngoten. Kudu nyuntuh. Nyuntuh nggih secara dohir nggih kados ubudiyah macam-macam ibadah nih nggih salat nggih kan Quran diperintah salat nggih tapi ten Quran kan mboten diterangno nek dhuwur petang rakaat, maghrib telung rakaat, subuh rong rakaat ten Quran mboten diterangno nek diperintah ngoten tok. Prakteknya nggih kudu nyuntuh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sholat maghribe telung rakaat ya dhewe kudu telung rakaat. Gak terus apik 5 luwih akeh oleh luwih akeh. Mboten salah. Gak aturan dhewe niku. Bukan berarti nek luwih akeh terus luwih apik. Mboten. Kudu sesuai. Nabi Muhammad poso minal fajri sumaati musyama ilal lail. Cara Nabi poso ya minal fajri dari fajar sumaati musyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasamu ilal lail sampai malam. Ya, sampai maghrib. Gak terus gaya aturan dhewe. Jam 11 buka. Petuk es tegang buka. Ya, sesuai tuntunan Nabi Muhammad. Sesuai plek mantan niku secara dohir ubudiyah. Nah sesuai secara batin nggih kudu ngikuti jalur beliau Nabi Muhammad, jalur rohani yang sambung kepada beliau, yang sejalur. Mboten gawe dalan dhewe. Mboten gawe anu dhewe nggih. Jalur rohani ini nyambung sampai kepada beliau. Dalan gitu. Dalan niku nek basa Arabe niku torik dalan. Anitoriki ilal ilah illa mutaba'atar rasuli mukbila. Nek manusia nganggep kepingin taat kepada Allah, nggak ada jalan lain. Anitoriki ilal ilah. Kudu ngikuti dalan torik pada Allah Ta'ala. Torik illa mutaba'atar rasuli mukbila, yaitu hanya dengan rasuli mukbil, mengikuti
Jadi sejalur, mboten gawe dalan dhewe. Nah, alhamdulillah kita juga ada di jalan itu, ngoten. Nek dalane nggih nyambung. Malah tanpa melewat wong alim. Pinter ya apa? Tekuna ya apa? Ya apa? Rasulullah tidak akan nyambung. Wal qatil asqainahum ma'an di dalam jalan itu. Jadi banyak hal, apa amal ibadah kita itu bisa itu tadi lenyap saat di akhirat, kecelik. Nah, hal seperti itu perlu kita perbaiki, piyambak terutama kula pernah agar kebaikan kita itu bisa indakum yang agar semua amal yang kita nilai kebaikannya ya dunia tapi di akhirat kosong. Kenapa? Itu tidak indah. Hal-hal seperti itu kalau kita tidak melalui jalur torekot ya sulit ya. Kalau enggak ikut di torekot ya masa paham terus kita lepaskan. Nah, waktu kepengen